Masih ingat dengan Dendrobium aggregatum atau Dendrobium lindleyi? Koleksi Fahri Orchid yang Fahri tanam saombyok di batang kayu yang berbentuk A. Dan setiap tahun, setiap musim berbunga, dia selalu berbunga mompior sebanyak ini. Bahkan nggak peduli Fahri Orchidnya lagi kuru atau lagi gemuk. Ini pun Fahri Orchid lagi kerempeng sedebik-debiknya ya. Waduh, tetapi dia tetap konsisten berbunga keroyokan seperti ini. Jadi aggregatum ini usianya sudah puluhan tahun. Sejak Fahri awal usaha anggrek, dia memang Fahri tanam merumpun seperti ini, nggak pernah Fahri pisah-pisah rumpunnya. Dibiarkan supaya dia itu mature. Jadi kalau udah mature, rumpunnya banyak membentuk klam seperti ini, nanti bunganya bisa sebanyak ini dan tangkainya itu bisa panjang. Dan setiap tangkai itu berisi puluhan kuntum bunga lindleyi. Ini memang sengaja Fahri jadikan sebagai master Dendrobium aggregatum. Jadi nggak heran setiap pengunjung termasuk mbak-mbak ini yang datang ke Fahri Orchid, yo ndomblong alias tercengang. Waduh. Dan maskot aggregatum ini membuat orang yang datang itu realize, oh anggrek itu memang amazing ya. Anggrek itu emang wow gitu ya, ketika dia sudah mature dan berbunga banyak seperti ini tuh memang sangat memukau dan mempesona. Dan ini salah satu teknik kami yang cukup ampuh untuk menjajakan Dendrobium aggregatum atau lindleyi yang masih kecil-kecil atau anakan, supaya customer atau pembeli itu tertarik. Oh, setelah gede ternyata seperti ini ya. Jadi biar ekonomis tak beli anakannya aja gitu. Karena kalau yang beli segede gini ya harus merogoh kocek yang dalam. Itu pun kadang Fahri Orchidnya nggak mau jual, nggak mau lepas berapapun itu. Karena ini adalah masalah historis bagaimana mewujudkan sebuah anggrek atau seekor anggrek. Waduh, bisa sampai serumpun ini dan berbunga sebanyak ini, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama, konsistensi dalam perawatan, dan juga penempatan yang tepat. Medianya pun juga harus tepat, dan juga memperhatikan estetika. Nah, ini yang kadang-kadang nggak bisa dinilai dengan rupiah, karena historis ini membutuhkan perjuangan yang cukup panjang, sehingga menghasilkan sesuatu yang ketika orang melihat itu wow gitu kan. Yalah, Belgedes. Iya bener, jadi kalau kita ingin mendapatkan anggrek Dendrobium yang satu rumpun dalam satu pot atau satu rumpun dalam satu papan, itu kan mudah di mana-mana. Tetapi untuk mendapatkan yang seperti ini atau memelihara sampai mendapatkan tampilan seperti ini tuh kadang kalian hanya bisa lihat di reels Instagram orang-orang luar negeri, orang Amerika tropis, yang mereka itu udah puluhan tahun pelihara anggrek ini gitu. Dan kadang orang-orang nggak tertarik apabila hanya melihat satu rumpun anggrek yang berbunga satu atau paling banyak 5 tangkai. Tetapi ketika melihat anggrek yang sudah benar-benar mature, sudah usianya puluhan tahun, punya historis yang tidak ternilai seperti ini, baru orang-orang itu timbul ketertarikan untuk memilikinya dan terinspirasi untuk memeliharanya dengan konsisten, dengan perjalanan yang panjang, sehingga mempunyai impian untuk mewujudkan anggrek lindleyi atau Dendrobium aggregatum yang seperti milik Fahri Orchid ini. Dan kadang kita lupa, anggrek itu kita push untuk berbunga terus, tapi nggak diberi waktu istirahat, nggak kita maklumi ketika nggak berbunga. Dan bagian dari konsistensi perawatan itu adalah penggantian media supaya anggrek ini tetap bisa berumur panjang. Nah, karena usia anggrek ini udah berpuluh-puluh tahun dan sudah lama tidak Fahri ganti medianya, maka kita akan lihat sekarang kondisinya seperti apa, dan sudah saatnya kah untuk kita mengganti media kayu ini yang harusnya memang sudah lapuk karena sudah puluhan tahun. Ini menggunakan kayu kopi, dan rencana nanti Fahri akan ganti dengan kayu yang lebih kuat, lebih tahan panas dan hujan. Nah, ini kondisi saat ini. Sebenarnya kalau kita biarkan dia masih bisa tumbuh ya, tetap tumbuh dengan baik.
tetapi kurang optimal karena medianya sudah aus, sudah asam. Jadi perlu kita ganti dengan media yang baru, yang lebih estetik dan lebih awet supaya pertumbuhannya lebih optimal. Ini sudah banyak bulb-bulb yang kering karena saling bertumpuk-tumpukan dan sudah kejiret-jiret oyotnya. Waduh, jadi nanti akan kita bongkar, kita pisah-pisah rumpunnya. Meskipun sebenarnya ini sudah mendekati musim bunga karena sebentar lagi akhir musim kemarau itu pertanda agregatum akan berbunga. Tapi nggak apa-apa, biar dia istirahat untuk berbunga dulu. Yang penting tanamannya supaya awet dan bisa rimbun lagi dan tumbuh dengan optimal, pasti nanti bunganya akan banyak lagi. Nah, ini tips langkah awal untuk memudahkan dalam membredeli. Waduh, atau meroncotkan, waduh, maksudnya melepaskan anggrek dari media lama, itu disiram dulu supaya perakarannya itu basah, medianya basah, jadi mudah dilepas dan memperkecil resiko akar untuk patah. Karena kalian perlu tahu nih ya, apabila kondisi perakaran dan media itu masih kering dan kita paksa untuk dibredel atau dilepas dari media atau potnya, maka resiko perakaran anggrek rusak karena alot, karena nggak bisa lepas, itu lebih tinggi. Atau cara Jawanya petot. Waduh. Nah, kalau banyak akar muda atau akar baru yang petot, waduh, maka resiko anggreknya untuk stres semakin tinggi. Yang ada nanti pertumbuhannya terganggu dan kalau fatal bisa meninggoy. Waduh. Wes pisan wae waduhe kok njuk tuman bocah bil gedes tenan iki. Waduh. Wah, maaf ternyata ada sarang semutnya di sini. Maaf ya semut, kami nggak sengaja untuk membredeli sarangmu. Setelah kemarin disiram dan tadi pagi disiram, ini sorenya kami lepas. Kelihatan kayunya sudah sangat lapuk ya. Jadi ini kuat karena akarnya itu saling berkaitan. Utawa oyote iki wis untel-untelan gandeng ceneng. Waduh, tapi ini perlu tetap diganti karena udah asam dan udah miskin unsur hara. Butuh kayu yang baru yang lebih keras dan masih banyak unsur haranya. Ternyata melepasnya butuh waktu yang cukup lama karena takut kalau tunas baru atau akar-akar yang masih muda itu rusak ya. Dan ternyata di sini ada beberapa yang sudah spike, bahkan kenop, ada calon bunganya. Jadi mesti hati-hati. Dan iki wong kameramen ki kok ya ora ngerti ngrewangi malah ming video wae ket mau kok jan. Waduh. Dan ini saking lamanya ada fern atau pakis yang tumbuh di sini dan Fahri nggak mau lepas. Jadi fernnya itu biar tetap ada di sini. Nah, ini ada spike calon bunga nih, tuh kelihatan kan? Sayang sebenarnya, tapi nggak apa-apa, dia biar istirahat dulu untuk nggak berbunga dulu, untuk fokus ke pertumbuhan vegetatif dulu. Ini untuk membredelinya dibantu oleh Bagus Botanis ya, 2 orang aja cukup lama. Soalnya kameramen nggak pengertian, dia malah dari tadi video-video ora melu ngrewangi mau piye, malah ming nyawang, ora rikuh koyo. Waduh, sebelum dilepas-lepas dan dihancurkan ini sebenarnya akarnya terlihat cukup banyak ya, sampai gandeng ceneng nyerotok-nyerotok gitu. Tapi ternyata itu tuh akar-akar yang udah aus, akar-akar yang udah kopong. Jadi cuman tinggal jaringan mati, sudah nggak aktif lagi. Sehingga kami makin mantap untuk melepasnya. Ini ada yang satu dompol atau satu rumput besar, ada yang pretel-pretel ya, karena memang ini sudah sangat lama, jadi ada yang sulit untuk kita lepas secara utuh. Jadi tetap harus dikorbankan beberapa rumpun sehingga protol-protol. Kemudian akar-akar yang lama yang sudah aus ini perlu kita potong-potong, kita gunduli, dan juga katutan maksudnya media lama yang menempel atau yang ikut serta itu juga harus dibersihkan supaya nanti akarnya itu cepat menempel pada media kayu yang baru. Nah, ini kami mulai untuk potong-potong akar yang sudah aus dan juga katutan lagi. Dan juga media lama yang terbawa karena terikat oleh akar. Nah, ini setelah disiangi, dibersihkan akarnya, media lama, dan juga bulb atau batang yang sudah kering. Pakisnya tetap Fahri ikutkan atau fernnya. Nah, ini ternyata cukup banyak ya dapatnya.
Nanti kira-kira cukup dengan media satu lonjor kayu atau harus bikin beberapa lonjor nih. Nah ini Fahri siapin media barunya dulu pakai kayu Kamboja yang lebih estetik, lebih awet dibandingkan kayu kopi. Nah ini perlu dikurangi dulu supaya nggak terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang nanti nyampluk-nyampluk orang yang lewat kalau kita gantung di atas greenhouse. Fahri Orchid lebih memilih geraji manual supaya dekol. Maksudnya supaya sekalian olahraga biar tekol atau berotot. Elah, Bel Gedes. Ngomong wae randuwe geraji mesin. Setelah selesai digeraji, nanti ujungnya kita bor untuk kita masukkan kawat pengait untuk nanti kayu ini digantung. Karena Fahri rencana memang akan digantung di atas greenhouse karena Fahri nggak suka yang kayu dicor terus berdiri gitu. Tuh lihat, ototnya tekol kan karena gerajinya manual. Waduh. Nah ini cukup sulit ya untuk narik kawatnya karena rapet banget bolongannya, lubangnya maksudnya, karena bornya kecil. Jadi perlu tenaga ekstra untuk menarik kawatnya ini supaya bisa masuk. Tapi alhamdulillah berhasil karena dekol tadi. Walah, Bel Gedes. Kenapa Fahri pilih kayu Kamboja fosil ini? Karena dia tahan dengan cuaca baik hujan, panas, sepanjang tahun. Dia nggak mudah lapuk. Kulitnya itu sudah mengelupas jadi mulus. Nanti ditempelin akar agregatum itu bisa sangat erat karena sudah nggak ada kulit batangnya. Nah ini udah jadi tinggal digantung. Nanti kita akan tempelkan satu-satu. Nah ini Fahri mulai nempel ya. Dengan benang, usahakan benangnya warna hitam atau yang berwarna netral atau senada dengan kayunya supaya selama dia belum menempel maka tetap terlihat estetik, nggak tengklambruk. Waduh, bayangkan kalau pakai raffia warna merah atau biru yang mencolok malah talinya bukan anggreknya, jadinya dembi sekali. Waduh. Karena Fahri paling gak suka dengan tampilan yang tengklambruk, gak rapi, gak estetik. Jadi walaupun kita pecinta anggrek, ketika anggreknya belum berbunga, masih batang aja, tapi tetap estetik dilihat itu enak gitu loh, gak tengklambruk, dembi. Waduh, ini delalahnya benang jahitnya yang warna hitam itu dapat yang kualitasnya jelek, jadi pedat-pedot dari tadi. Waduh. Jadi lama bikinnya. Bahasa Inggrisnya itu bedel gitu loh. Nanti Fahri mau pakai benang string aja yang warnanya putih atau benang yang biasa pakai Pak Tukang tuh loh. Gak apa-apa lah. Yang penting masih senada dengan warna batang kayunya. Yang penting benangnya itu gak warna biru merah sing nyolok motong dulu. Oh iya. Tadi satu kayu udah penuh, jadi Fahri pakai 2 kayu. Ini kayu yang satunya. Yang hasil yang pertama nggak tadi liatin dulu ya, nanti ndak ora ndelok tekan rampung video niki yo. Kok sih ditonton tekan rampung kok tak udah hasil kok juk sabar yo. Nggak boleh di skip lah. Pinginnya kok ming arek delok hasil akhirnya wae yo, lihat prosesnya juga. Kita menikmati prosesnya toh yo. Yang rumpun-rumpun besar, rimbun-rimbun tadi Fahri tempelkan di kayu yang pertama yang diameter kayunya lebih besar. Yang ini diameter kayunya lebih kecil tapi lebih panjang. Jadi yang rumpun-rumpun kecil yang petot-petot atau yang protol itu Fahri tempelkan di sini. Jadi insya Allah sepanjang kayu ini tuh bisa rapat karena jumlah yang ditempel itu lebih banyak meskipun rumpunnya lebih kecil, 3-5 bulb atau 5 batang. Dan ini ternyata banyak spike atau calon-calon kenop pada Dendrobium aggregatum ini. Ya kalau jadi alhamdulillah, kalau ngedrop ya nggak apa-apa karena ini memang sudah diniatin untuk di repotting atau diganti medianya supaya pertumbuhannya itu nanti lebih baik. Oh iya, kalian sudah tahu belum sih asal-usul Dendrobium aggregatum? Ini asli dari Asia, terutama di Assam, India, Cina, Himalaya, dan biasa tumbuh pada ketinggian 400 sampai dengan 1400 meter dari permukaan laut. Jadi dataran rendah, menengah, sampai tinggi oke ya. Dan Dendrobium aggregatum ini suka dengan cahaya yang matahari yang cukup banyak tapi nggak full sun karena dia tumbuh biasanya di pohon-pohon yang punya tajuk yang cukup rindang tapi nggak yang gelap banget. Dan kalian sadar nggak kalau Dendrobium aggregatum atau Lindley ini sangat mirip susunan bunganya, bentuk bunganya, kemudian tipe bunganya dengan Dendrobium thyrciflorum, Dendrobium farmeri, Dendrobium palpabri, amabil. Kenapa bisa mirip? Karena memang
ini termasuk Dendrobium dari section Densiflora atau Densiflorum. Jadi masih satu section ya dengan Dendrobium yang Fahri sebutkan tadi. Jadi pantas aja kalau mereka itu mirip ya. Dan tipe-tipe bunganya itu memang sama. Dan asalnya pun juga sama-sama dari Asia, termasuk yang Fahri sebutkan tadi, Himalaya, India, Cina, Vietnam, Thailand, Laos. Dan Dendrobium jenis ini terkenal kalau kita beli dari seedling atau dari kecil sampai berbunga itu membutuhkan waktu cukup lama, tapi kadang ada yang cepat. Nah, tapi kalau sudah sekali berbunga di tempat kita, biasanya dia akan berbunga terus di musim berikutnya. Entah itu bunganya lebih banyak atau sama dengan musim kemarin, tapi biasanya kalau sudah pernah sekali berbunga, maka dia akan berbunga terus. Asalkan rumpunya nggak dipisah-pisah atau nggak dipecah, dibiarkan merumpun seperti koleksi Fahri ini. Nah, ini Fahri memutuskan untuk memecah rumpunya. Itu Fahri memiliki resiko untuk agregatum ini di musim bunga yang nanti, yang depan, itu bunganya belum tentu bisa sebanyak sebelum-sebelumnya ya, karena dia butuh adaptasi lagi. Tapi nggak masalah, karena keputusan ini merupakan salah satu dari konsistensi untuk perawatan anggrek supaya pertumbuhannya bisa lama dan bisa awet. Dan Dendrobium agregatum atau Lindleyi ini sering salah ID atau dikira sama dengan Dendrobium jenkinsii. Ada Dendrobium jenkinsii yang bulbnya lebih kecil, daunnya lebih kecil, tapi kembar dengan Dendrobium agregatum ini. Hanya bunganya itu lebih sedikit. Jadi satu tangkai bunga itu hanya bisa keluar 1-3 kuntum bunga, dan rata-rata hanya 1 kuntum bunga. Jadi tidak sebanyak atau tidak bercabang-cabang dalam setiap tangkai bunga seperti Dendrobium agregatum ini. Dan Dendrobium jenkinsii ini lebih rare atau lebih sulit ditemukan. Nah, kapan-kapan Fahri akan bahas tentang Dendrobium jenkinsii ini supaya kalian nanti tahu beda keduanya. Sobat bisa lihat ini lebih panjang kayunya meskipun lebih kecil, dan kami bisa menyusun sepanjang kayu ini tuh dari ujung sampai pangkal dipenuhi dengan Dendrobium agregatum. Sobat bisa bayangin nanti ketika beberapa tahun ke depan dia udah nempel dan membentuk rumpun, kalau berbunga pasti Masya Allah banget. Nah ini, dan finally inilah hasilnya. Yang pertama, kayu pertama tadi yang lebih besar diameternya dan rumpunya lebih besar-besar. Itu masih ada fern atau pakisnya, nggak Fahri lepas. Dan ini yang satunya, diameter kayu yang lebih kecil tapi yang lebih panjang dan rumpunya yang lebih kecil-kecil. Kami tempelkan dari pangkal sampai ujung, memenuhi setiap lekuk dari batang kayu ini. Setelah kita tempel di media yang baru ini, kita usahakan untuk siram setiap hari karena ini belum musim penghujan. Sebenarnya melakukan ini tuh lebih cocok ketika musim penghujan dan tanaman yang baru kita tempel ini kita hujan-hujankan. Tapi karena Fahri udah gatel lihatnya, karena udah kasihan, jadi di akhir musim kemarau ini Fahri putuskan untuk melakukan repotting atau pemindahan media tanam. Nah, nggak apa-apa, yang penting kita siram setiap hari atau paling nggak 2 hari sekali, itu cukup karena anggrek itu menyimpan cadangan air pada bulb dan pada daun. Jadi kalau bulbnya kisut berarti kurang air, atau daunnya keriput berarti kurang air. Karena di habitat aslinya pun ketika musim kemarau dia nggak ada yang nyiram, jadi puasa air.